Saudara-saudara sekalian, ada banyak cara kita bisa terlibat dalam pelayanan misi. Tuhan memanggil orang-orang yang khusus, dipanggil untuk pergi. Dipanggil untuk pergi, memang ada panggilan khusus. Ada ayat firman Tuhan yang meneguhkan hidupnya untuk pergi. Tetapi juga dalam pekerjaan misi, tidak semua orang dipanggil untuk pergi. Ada yang tinggal, tetapi dapat peran untuk mengutus atau mendukung yang pergi. Kalau yang terpanggil sebagai utusan atau yang pergi dapat panggilan, dan kita yang tinggal atau semua orang percaya pun harus mendapat panggilan Tuhan sebagai pengutus atau pendukung misionari. Kita akan belajar bagaimana cara melayani sebagai pengutus atau pendukung misionari. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bagaimana mereka dapat memberitakannya? Bagaimana mereka dapat pergi membawa berita Injil ke segala suku bangsa jika tidak ada orang atau gereja yang mengutus? Dalam Roma pasal 10 ayat 15 ini, Rasul Paulus ingin mengatakan kepada jemaat Roma bahwa Paulus dan teman-teman diutus untuk pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Jika mereka tidak pergi, maka tidak akan ada yang memberitakan. Tidak ada yang mendengar Kristus. Tidak ada yang percaya kepada Tuhan. Dan tidak ada yang berseru kepada Tuhan. Jika tidak ada yang berseru kepadanya, maka tidak ada yang diselamatkan. Itu sebabnya, bicara pelayanan misi sebagai pengutus atau praktek pengutus itu berhubungan dengan para misionari. Pengutus yang serius digerakkan dengan visi yang jelas, panggilan Tuhan yang jelas. Doa dan pemberian adalah cara yang nyata untuk mendukung usaha misi. Terlibat dalam pengutusan merupakan praktek dari setiap orang Kristen dunia. Sebagaimana Matius pasal 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, saudara-saudara, kebiasaan mengutus melibatkan keputusan untuk menghubungkan hati kita dengan hati Allah. Melalui menginvestasikan harta kita dalam misinya. Ini bukan jumlah yang diberikan, tetapi melimpahnya kehidupan dan batin kita kepada Kristus. Mari kita belajar dari jemaat Filipi, jemaat yang menjadi teladan dalam mengutus misionari. Ketika Paulus merintis jemaat di Tesalonika, Filipi pasal 4 ayat 14 mengatakan demikian. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, bahwa pada waktu aku baru memulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Jemaat Filipi begitu peduli terhadap pelayanan sang misionari Rasul Paulus. Jemaat Filipi memikirkan kebutuhan materi dan emosi Paulus. Secara kreatif, mereka setia, mereka begitu taat, mengirim keuangan, perbekalan, bahkan berita-berita. Dalam pekerjaan misi, gereja sebagai pengutus, orang percaya yang tidak pergi, melayani misi sebagai pengutus, dia disebut mitra. Bukan sekedar donatur, dia adalah investor. Dia ikut berinvestasi untuk keselamatan suku-suku bangsa bersama misionari. Maka, kalau kita terpanggil sebagai pengutus yang mendukung dalam doa maupun finansial,
kita orang percaya juga harus memiliki keyakinan batin bahwa Allah memanggil kita untuk berinvestasi dalam Injil. Menyadari bahwa pengutusan menuntut banyak kedisiplinan dan komitmen seperti halnya yang pergi. Saudara-saudara, pengutus yaitu bisa berpartisipasi atau bisa berinvestasi dengan keuangan. Sebagaimana dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran. Saudara, dari 2 Korintus pasal 9 ini kita melihat dua hal. Yang pertama, Allah menyediakan bagi kita, gerejanya atau orang percaya, roti untuk dimakan. Itu pemberian Allah bagi kepentingan hidup kita, keluarga kita, bahkan juga keperluan intern kita. Yang kedua, Tuhan menyediakan benih untuk ditabur. Benih untuk ditabur ini adalah pemberian lintas budaya. Setiap kita, apapun bidang pekerjaan kita, Tuhan pelihara kita, umatnya, gerejanya dengan dua hal. Roti untuk dimakan. Roti itu berkecukupan. Tuhan memelihara kita dengan cukup. Dan benih untuk ditabur. Benih itu bukan milik kita. Benih itu bagi penabur yang dititipkan kepada kita, yang harus kita serahkan kepada penabur. Ada dua masalah umum yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Masalah yang pertama, kita sering memakan benih yang seharusnya ditabur. Dan masalah yang kedua, ketika Tuhan memberkati kita makin melimpah, berkat kita makin bertambah banyak, demikian pula yang kita makan pun bertambah banyak. Nah, saudara-saudara, luar biasa, persembahan misi, dukungan misi ini persembahan yang dikatakan harum di hadapan Allah. Sebagaimana Filipi pasal 4 ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kita melihat dua sifat persembahan misi menurut Filipi 4 ayat yang ke-18. Yang pertama, persembahan misi, dukungan untuk pekerjaan misi disebut persembahan yang harum. Dan yang kedua, dikatakan persembahan misi adalah korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Nah, dalam pekerjaan misi, baik yang pergi maupun yang tinggal, tetapi memberi dukungan dengan doa dan finansial, sama penting. Pekerjaan misi akan segera terhenti kalau dukungan dari pengutus itu tidak lancar atau diberhentikan. Sebagaimana dalam 1 Samuel 30 ayat 24. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Saudara-saudara, luar biasa. Tuhan sudah mengatur demikian. Dalam pekerjaan misi dunia, ada peran-peran yang berbeda. Dan mari kita temukan peranmu dalam pekerjaan misi dunia. Kita setia dalam peranmu. Yang dipanggil sebagai utusan. Kita berdoa supaya mereka setia. Dengan bersemangat, berani memberitakan Injil. Dan banyak orang yang diselamatkan. Kita yang dapat panggilan sebagai pengutus, yang mendukung yang pergi, harus punya keyakinan yang kokoh. Kita dapat panggilan Tuhan, menemukan bagian kita untuk pekerjaan misi sedunia. Mari tetap setia dalam peran mendukung misionari. Dan kita percaya Tuhan memberkati kita sebagaimana firman Tuhan Kejadian pasal 12 ayat 3. Oleh kamu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terima kasih, setia pada peran masing-masing.
Amin.